البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu, ikhwanil kiram, kita membahas surat yang agung dari surat-surat Al-Quran. 3 ayat, tapi memiliki kandungan yang sangat besar, yang bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan dalam perkataan yang dinukilkan di sini, yang menunjukkan tentang luasnya cakupan surat Al-Asr tersebut. Bagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah indaki alif. Baik. Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Tapi dalam kitab-kitab rujukan, diantaranya dalam tafsir Ibnu Katsir, lafadznya bagaimana? Indaka Bazaid. Naam, law tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum. Seandainya manusia mau mentadaburi surat ini, maka sungguh surat ini apa? Cukup bagi mereka. Naam. Sebagaimana juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala katakan dalam kitab beliau Al-Istiqamah, bagaimana lafadznya? Ahsanta, law fakkara an-nasu kulluhum fi suratil asri lakafathum. Seandainya manusia secara keseluruhan memikirkan surat Al-Asr ini, maka itu cukup bagi mereka. Cukup untuk apa sekarang? Cukup apakah kemudian tidak butuh lagi diturunkan ayat-ayat Al-Quran yang lain, surat-surat yang lain? Maksudnya bagaimana ini? Indah ya Ridwan. Kecukupan yang dimaksud ini cukup apa? Ini butuh dipahami dengan baik, karena sebagian memahami keliru perkataan Imam Syafi'i tersebut. Disangkanya bahwasanya cukup berarti sudah tidak butuh lagi diturunkan ayat-ayat yang lain. Bukan maksudnya itu. Lalu maksudnya bagaimana? Nah, jadi kecukupan yang dimaksud bahwasanya cukup. Nah, seandainya tidak diturunkan kecuali surat ini, cukup untuk apa? Tegaknya hujjah bagi manusia agar mereka berusaha agar keluar dari kerugian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat ini, mereka semua berada di atas kerugian. Nah, siapa yang mau keluar dari kerugian tersebut harus melakukan 4 hal utama yang disebutkan dalam pengecualian. Naam, sehingga wajib untuk mereka beriman, beramal saleh, kemudian berdakwah dan bersabar. Tayyib. Dan telah kita lewati kemarin kandungan yang agung dari surat Al-Asr tersebut, yang di antara sisi terpenting, ikhwani fillah, dijadikannya waktu sebagai apa? Sebagai sesuatu yang Allah bersumpah dengannya. Wal asr,
Untuk menunjukkan apa Yahya? Allah bersumpah dengan Al-Asr untuk menunjukkan apa? Hah? Untuk menunjukkan pentingnya waktu. Nah, pentingnya waktu menunjukkan tentang ahamiyatul waqt, pentingnya waktu. Karena itu adalah modal dasar kita, ikhwan. Modal utama kita waktu. Hidup di dunia ini, nah modal dasar kita adalah waktu. Selama kita punya waktu, kita punya modal. Tapi kalau waktu sudah tidak ada lagi modal untuk bisa beramal, untuk bisa mendapatkan keuntungan. Tapi manusia kebanyakan dalam memanfaatkan waktu tersebut merugi. Kenapa? Karena tidak diisi dengan iman, tidak diisi dengan amalan saleh, tidak diisi untuk berdakwah, tidak diisi untuk bersabar. Naam, ini hal mendasar ikhwanifillah untuk diingat. Oleh karena itulah hari-hari yang kita lalui manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik ketika dalam kondisi lapang maupun ketika kondisi sempit. Jangan beribadah pada Allah, mendekat kepada Allah kalau kondisi lapang saja. Ketika sempit dia menjauh, atau sebaliknya. Ketika sempit mendekat, ketika lapang menjauh dari agama Allah. Ini semua menunjukkan adamul istiqamah, tidak adanya keistiqamahan. Tapi sekarang kita lanjutkan. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun, ini kita bisa baca babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, atau babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Bab yang menjelaskan bahwasanya al-ilmu, ilmu itu dituntut ada sebelum ucapan dan perbuatan. Wa dalilu qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, perintah untuk berilmu, ilmuilah. Annahu la ilaha illallah. Ini perintah yang kita dituntut untuk mengilmuinya. Atau perkara yang kita diperintahkan untuk mengilmuinya, yaitu bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah, minta ampunanlah untuk dosa-dosamu agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Fabada'a bil ilm, maka di sini Allah Subhanahu wa taala awali dengan perintah berilmu dulu. Fa'lam, sebelum apa? Al-qaul wal amal, sebelum perkataan dan perbuatan. Sebelum seorang mengatakan la ilaha illallah dan sebelum dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah dahulukan perintah untuk berilmu. Penukilan dari Imam Al-Bukhari ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala untuk menutup ikhwani fillah muqaddimah yang pertama dari risalah ini. Karena dalam Thalathatul Usul, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sebelum menjelaskan tentang pokok yang ingin beliau bawakan berupa tiga landasan utama ini, beliau dahului dengan menyebutkan tiga muqaddimah. Dan kita baru selesai dari muqaddimah yang pertama, di mana beliau ingatkan kita semua bahwasanya wajib atas kita semua untuk mengilmui 4 hal agar kita punya landasan yang kokoh. Nah, landasan yang kokoh dulu untuk kita kita mengisi
diri dengan keimanan, tayyib, kemudian amalan soleh, kemudian semangat untuk menyebarkannya, dan ancang-ancang untuk apa? Bersabar atas ujian-ujian yang akan didapatinya. Dan ditutup dengan perkataan Imam Bukhari di sini, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Yang dikatakan oleh Ibnul Munayyir dalam Fathul Bari sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau katakan arada bihi anna al-ilma syartun fi sihhatil qawli wal amal fala yu'tabarani illa bihi. Beliau menginginkan dengannya bahwasanya ilmu itu merupakan syarat sahnya suatu perkataan dan amalan. Maka amalan dan perkataan itu tidak akan dianggap kecuali dengan ilmu, ikhwan. Nah, ini maksud Imam Bukhari, bahwasanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal, maksudnya apa? Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Maksudnya bahwasanya ilmu merupakan syarat sahnya suatu perkataan dan amalan, di mana perkataan dan amalan tidak akan dianggap kecuali dengan ilmu. Fahuwa mutaqaddimun alaihima li'annahu musahhihun lin-niyyah al-musahhihati lil amal. Maka ilmu itu didahulukan atas perkataan dan amalan. Kenapa? Karena ilmu itu akan membenarkan niat. Perhatikan fungsinya ilmu. Dengan ilmu dia itu musahihun linniyah, membenarkan niatannya. Karena seorang melakukan amalan atau bahkan belajar, niatannya terkadang belum benar, tapi dengan berilmu, dengan belajar, dengan mempelajari agama Allah, maka akan bisa dibenarkan. Sehingga tahu niatan yang benar dengan ilmu. Yang niatan ini al-musahhihati lil amal, yang akan membenarkan amalan. Kalau niatannya sudah benar, maka biiznillah ya azza wajal amalannya pun akan benar selama dia terus belajar. Sehingga tahu bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar, mana yang mencocoki sunnah dan mana yang menyelisihinya. Tayyib. Oleh karena itulah dari bab yang dituliskan oleh Imam Bukhari ini menunjukkan tentang pentingnya ilmu, ikhwan. Ya rahimakallah. Kemudian dalil yang dibawakan di mana Allah Subhanahu wa taala katakan di sini fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Perintah untuk mengilmui perkara yang paling agung, yaitu perkara tauhid. Yang menunjukkan ini hal pertama yang hendaknya kita ilmui, ikhwan. Yaitu apa? Mengilmui la ilaha illallah, baik maknanya maupun syarat-syaratnya, demikian rukun-rukunnya dan pembatal-pembatalnya. Kemudian bagaimana dia bisa istiqamah di atasnya. Dan ada faedah penting berhubungan dengan digandengkannya tauhid dan istighfar dalam ayat ini. Allah perintahkan tauhid pada firman-Nya fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian digandengkan dengan istighfar. Faedah digabungkannya kedua hal tersebut, akhwani fillah, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan penjelasan yang bagus dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-11 halaman 696
sampai 697. Yang intinya apa? Li'anna din majmu'un fihima, dikarenakan agama itu terkumpul pada keduanya. Tayyib. Sebab ikhwani fillah, dengan tauhid maka akan hilang apa? Pokok-pokok kesyirikan. Dan dengan istighfar akan terhapus cabang-cabang yang apa? Yang merupakan cabang-cabang kesyirikan. Dalam artian pokoknya terhapus dengan tauhid, yaitu syirik. Sedangkan dosa, ikhwani fillah, hakikatnya dosa adalah apa? Syu'abus syirk, yaitu merupakan cabang-cabang yang muncul karena apa? Lemahnya tauhid dan kecondongan kepada syirik. Sebagaimana dikatakan oleh beliau, wal istighfar yamhu ma baqiya min atharatihi wa yamhu adh-dhanba alladhi huwa min syu'abis syirki fa inna adh-dhunuba kulluha min syu'abis syirk. Fatauhid yudhibu asla syirki wal istighfar yamhu furu'ahu. Istighfar itu menghapus apa-apa yang tersisa dari kesalahan-kesalahan. Tapi apa? Kesalahan pokok berupa apa? Kesyirikan terhapus dengan apa? Syafiq. Dengan tauhid. Nah, kesalahan pokok, kesalahan terbesar yang apabila mati tidak akan diampuni oleh Allah dan kekal di dalam neraka adalah syirik, syirkul akbar. Dan itu terhapus dengan tauhid. Diperintahkan dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian butuh istighfar atas apa? Atas dosa-dosa yang dia lakukan. Walaupun ahli tauhid, ya namanya manusia tetap akan terjatuh dalam dosa-dosa yang hakikat dosa ini adalah apa? Cabang-cabang dari syirik. Sebab semua dosa merupakan apa? Cabang syirik. Tapi tidak dihukumi syirik secara keseluruhannya. Sehingga dengan tauhid, asal kesyirikan bisa terhapus, dan dengan istighfar dia menghapus cabang-cabangnya. Maka faedah bagus dikatakan oleh Syekhul Islam, fa ablaghu tsana'i qaulu la ilaha illallah wa ablaghu du'ai qaulu astaghfirullah. Ablaghu tsana' qaulu la ilaha illallah, yaitu pujian yang paling mendalam bagi Allah Subhanahu wa taala adalah perkataan la ilaha illallah. Makanya ikhwan, seutama-utama zikir adalah apa Pak Albin? Seutama-utama zikir la ilaha illallah, karena terkandung di dalamnya pujian yang paling mendalam. Kenapa? Pengakuan bahwasanya tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ablaghu du'a qaulu astaghfirullah, dan doa yang paling mendalam adalah perkataan astaghfirullah. Kenapa? Karena dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang paling mendasar untuk bisa selamat. Apa? Yaitu meminta ampunan. Kalau sudah diampuni akhwani fillah, dia sudah selamat. Allah mesti akan memberikan apa-apa yang dia janjikan. Maka perbanyak untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perhatikan para anbiya. Contoh Nabiullah Yunus, ya kawan. Beliau ketika meminta untuk diselamatkan dalam musibah yang menimpa beliau, apakah beliau meminta, ya Allah selamatkanlah aku dari perut ikan ini? Tidak. Tapi apa? Dengan tauhid dan dengan apa? Pengakuan dosa, ya tidak. Karena yang beliau ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tauhid. La ilaha illa anta. Karena ini pujian yang paling mendalam. Kemudian apa? Permintaan ampunan, pengakuan dosa dan kezaliman yang dia lakukan. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Naam. Sehingga berbanyak istighfar.
Dan apa? Perbanyak kalimatut tauhid di hari-hari kita. Nah, dengan ini kita selesai dari muqaddimah yang pertama. Baik, kita masuk pada muqaddimah yang kedua. Qala rahimahullahu taala, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail wal 'amalu bihin. Ketahuilah, dan telah kita lewati perkataan i'lam agar kita betul-betul perhatian bahwasanya akan disampaikan ini bukan perkara remeh, perkara yang penting, sehingga butuh ketahuilah agar kita siap-siap apa yang mau disampaikan. Rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Dan doa agar Allah merahmati seseorang terkandung di dalamnya makna apa? Apa makna seorang mendoakan saudaranya agar mendapatkan rahmat? Aba Umar. Naam, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah lewat dan agar diberi taufik untuk terjaga dari terjatuh dalam dosa-dosa di waktu yang akan datang. Sehingga kandungannya luas, ikhwani fillah. Seorang mengatakan rahimakallah, dan juga ketika kita mendoakan orang tua kita yang telah meninggal misalnya, atau saudara-saudara kita yang telah meninggal dengan doa rahmat, maka terkandung di dalamnya apa? Permintaan ampunan agar Allah merahmatinya. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah ta'allumu thalathi hadhil masail, mempelajari 3 permasalahan ini. Ini muqaddimah yang kedua, ada 3 permasalahan yang wajib untuk diketahui, diilmui oleh setiap muslim dan muslimah. Wal 'amalu bihin, selain mengetahui, selain mempelajari, juga wajib untuk beramal dengannya, karena tidak akan bermanfaat suatu pengetahuan kalau seorang tidak menunjukkan buahnya, yaitu berupa amalan. Al-ula, anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan, bal arsala ilayna rasula. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dialah yang telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Dan Allah tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Dan ini susunan yang sangat bagus kalau kita kita berusaha untuk memahaminya dengan baik, kawan. Bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ingin menanamkan dasar-dasar tauhid pada diri kaum muslimin. Allah telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Tentunya sudah diciptakan, sudah diberi rezeki, tidak akan ditinggalkan begitu saja. Dan maksud walam yatrukna hamala, tidak ditinggalkan begitu saja, maksudnya tidak dibiarkan tanpa aturan, tanpa perintah, tanpa larangan. Ini maksudnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu ayyudraka suda? Apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan begitu saja? Walam yu'mar walam yunha, tidak diperintah, tidak dilarang. Ini tidak mungkin. Nah, karena kalau demikian berarti penciptaan kita semua, langit dan bumi itu hanya sekedar main-main belaka, tidak ada aturan. Makanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, na'am, Allah
isyaratkan. Dan Allah Subhanahu wa taala dorong kita untuk berpikir. Naam, sehingga datang ayat dalam bentuk istifham. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Naam. Dan siapa saja yang menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan seperti itu, berarti dia telah berprasangka buruk kepada Allah sebagaimana keadaan orang-orang kufar. Allah katakan dalam surat Shad di ayat yang ke-27, "Fama khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya itu secara batil, yaitu apa? Tanpa ada aturan, tanpa ada perintah bagi makhluk-makhluknya, tanpa ada larangan. Tidak ada pahala, tidak pula ada hukuman. Ini tidak mungkin. Maka siapa saja menyangka demikian, dzalika dzannul ladzina kafaru. Yang demikian adalah persangkaan orang-orang kafir. Sehingga orang-orang kafir di dunia, mereka apa? Tidak merasa ada aturan, semaunya sendiri. Sehingga siapa saja ikhwanifillah yang kehidupan di dunia ini kemudian lalai dari aturan-aturan Allah, ya keadaannya seperti ini. Diakui atau tidak, dia punya apa? Persangkaan seperti persangkaan orang-orang kafir, yang juga terancam dengan ancaman yang Allah katakan setelahnya, fawailul lilladzina kafaru minan nar. Maka sungguh kecelakaan bagi orang-orang yang kafir. Fawailul lilladzina kafaru minan nar. Nah, celaka, diancam dengan siksa api neraka. Makanya dalam surat Ad-Dukhan Allah tegaskan bahwasanya penciptaan itu penciptaan yang hak. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidaklah kami ciptakan langit-langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya sekedar main-main saja. Tidaklah kami ciptakan keduanya kecuali dengan hak. Dan seagung-agung perkara yang hak, yaitu kalimatut tauhid. Naam, untuk mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikaitkannya ikhwanifillah di awal poin yang pertama ini, annallaha khalaqana wa razaqana. Bahwasanya Allah dialah zat yang telah menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita. Naam. Digabungkan perkara tersebut agar kita senantiasa ingat bahwasanya zat yang telah menciptakan kita ini tidak akan membiarkan kita mati kelaparan, tidak akan membiarkan kita tanpa mendapatkan rezeki sedikit pun. Allah yang menciptakan, dia pula yang akan memberi rezeki dan menanggungnya. Maka siapa saja yang menyangka ikhwanifillah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan sia-siakan hambanya yang beribadah kepadanya, maka sungguh dia telah berprasangka buruk kepada Allah dan mengikuti jeratan-jeratan syaitan. Karena apa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan yang berusaha untuk apa? Berusaha menjanji-janjikan untuk kalian itu kefakiran. Kalau kamu beribadah fakir, kalau kamu belajar fakir, kalau kamu meluangkan waktu untuk menuntut agama Allah, akan banyak kerugian. Taib, itu adalah bujuk rayu syaitan.
Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan dan keutamaan. Allah yang mengatur rezeki, maka perdekat diri kepadanya. Dan dikarenakan banyaknya manusia yang mereka lemah dalam keyakinan terhadap perkara ini. Kalau sudah urusan perut akhwanifillah, banyak perkara-perkara diterjang dan banyak perintah-perintah ditinggalkan. Itu yang banyak menimpa manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah beritakan tentang masalah rezeki dengan penguatan yang sangat banyak agar kita yakin. Tapi dalam keadaan demikian masih banyak yang merasa merasa ragu. Perhatikan ayat-ayat di surat Az-Zariyat, akhwan, di ayat ke-23 sampai ke-22 sampai ke-23. Tadabburi ayat ini, yang seorang Arabi ketika mendengar ayat ini langsung dia betul-betul yakin bahwasanya rezeki itu Allah yang menanggungnya. Tinggal dia menempuh sebab. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan untuk kalian. Maka mintalah kepada Allah. Fa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Maka demi zat pencipta langit-langit dan bumi, sampai-sampai Allah bersumpah. Nah, sampai bersumpah dalam masalah ini. Yang menciptakan langit dan bumi, sungguhnya itu adalah perkara yang hak. Kalau rezeki kalian itu di langit, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Sehingga ketika mendapatkan keluasan, jangan lupa bersyukur. Ketika mendapatkan kesempitan, jangan lupa kalau itulah bagian yang terbaik yang Allah pilihkan. Sehingga apa? Sehingga dia senantiasa ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena selama masih di dunia, keadaannya tidak akan luput dari apa? Dari dua perkara tadi. Diberi keluasan, ya harus syukur. Diberi kesempitan, yang harus bersabar. Innahu lahaqqun, sungguhnya itu perkara yang hak, mithla ma annakum tantikun, sebagaimana kalian itu bisa berucap, sebagaimana kalian bisa berbicara, demikian pula rezeki yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Nah, setelah kita sadar kalau kita diciptakan oleh Allah dan kita diberi rezeki oleh Allah, tentunya kita tidak akan dibiarkan cuma hidup, makan, tidur. Mesti ada perintah, ada larangan. Sehingga bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa saja yang taat kepadanya maka akan masuk ke dalam surga, dan siapa saja yang bermaksiat kepadanya maka akan masuk ke dalam neraka. Ini pasti. Dalilnya apa? Syekh mendatangkan satu dalil dalam masalah ini dari sekian banyak dalil, akhwanifillah, yang nanti akan kita tambahkan. Cuman ada faedah yang perlu diketahui kenapa Syekh memilih dalil tersebut, yaitu dalam perkataan beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak meninggalkan kita tanpa diperintah, tanpa diberi larangan, tapi mengutus Rasul. Dalam ayat ini, inna arsalna ilaikum rasulah, ini jelas, sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian rasulan, seorang rasul. Yang rasul ini syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwanifillah, sebagai saksi.
Dan yang dimaksud dengan syahidan alaikum ay syahidan alaikum maksudnya syahidan alaikum bi a'malikum. Sebagai saksi terhadap amalan-amalan kalian. Maksudnya apa? Dengan mempersaksikan siapa yang menjawab seruan dakwah beliau dan siapa saja yang menolak. Dan siapa-siapa yang betul-betul taat dan siapa-siapa yang bermaksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibacakan ayat yang menunjukkan hal ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida, beliau menangis. Kenapa? Karena ingat kalau beliau akan menjadi saksi. Dan apa? Beliau tentunya sangat khawatir. Dan sangat sangat kasihan terhadap umat-umatnya yang kemudian beliau persaksikan bahwasanya mereka bermaksiat, mereka melakukan amalan-amalan yang menyelisih bimbingan beliau dikarenakan kasih sayang beliau kepada umat. Sebagaimana dikasihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, baka sallallahu alaihi wasallam rahmatan li ummatihi li'annahu alima annahu la budda an yashhada alaihim bi amalihim wa amaluhum qad la yakunu mustaqiman faqad yufdi ila ta'dzibihim. Ini. Jadi beliau menangis bukan karena takut, tapi beliau menangis karena bentuk kasih sayang kepada umatnya. Karena beliau tahu bahwasanya mesti bersaksi dan persaksian itu tidak akan bisa bohong. Mesti bersaksi atas amalan-amalan kita semua. Dan beliau pun tahu bahwasanya amalan umat ini terkadang ada yang tidak istiqomah, sehingga terkadang persaksian tersebut mengakibatkan si hamba tadi masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan adab dari Allah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Kemudian kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana telah kami utus kepada Fir'aun itu seorang rasul pula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Kemudian Fir'aun bermaksiat kepada rasul yang diutus tersebut, yaitu siapa? Bukasyah Musa alaihi salatu wassalam. Fir'aun bermaksiat kepada rasul itu. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami adab dia dengan adab yang sangat dahsyat. Al-wabil, akhwani fillah, al-wabil huwal azimus syadidus tsaqil, yaitu adab yang besar, yang dahsyat, yang berat. Nah, ini makna al-wabil. Nah, dipilihnya ayat ini sebagai dalil untuk perkara yang beliau bawakan, padahal di sana banyak sekali dalil-dalil yang lain, akhwani fillah. Kenapa? Dikarenakan padanya terdapat penjelasan secara tegas tentang hukuman terhadap orang yang bermaksiat kepada rasul yang diutus kepadanya. Dan manusia biasanya lebih bisa mengambil pelajaran ketika ketika di sana ada orang lain atau umat terdahulu yang sudah merasakan hukuman. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, as-sa'id man mu'idha bi ghairihi. As-sa'id man mu'idha bi ghairihi. Seorang yang beruntung yaitu yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Kaum Firaun, mereka celaka, mereka mendapatkan adab yang pedih. Sebabnya apa? Sebabnya karena menyelisih rasulnya. Maka demikian pula kita kalau mau selamat ya jangan menyelisih rasul. Ini manusia biasa lebih mudah menerima yang seperti ini. Naam. Kemudian
Yang kedua dikarenakan orang yang bermaksiat dalam ayat ini yaitu Fir'aun beserta bala tentaranya, akhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala hukum dengan hukuman yang sangat dahsyat. Nah, hukuman di 3 negeri yaitu dunia, barzakh dan akhirat. Hukuman di dunia jelas yaitu Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia. Naam. Fa arada ay yastafizzahum minal ard fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Kami tenggelamkan dia bersama dengan orang yang bersama dia keseluruhannya. Tayyib, Allah gabungkan untuk Fir'aun di dunia ini dengan ditenggelamkan dan dihinakan. Adapun di alam barzakh sebagaimana dalam surat Ghafir, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka dipaparkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya di setiap pagi dan sore hari di alam barzakh. Adapun di akhirat maka jelas ikhwani fillah, wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Pada hari tegaknya hari kiamat masukkanlah Fir'aun pada seberat-beratnya adab. Sehingga ini sebagai pemicu juga bagi kita semua ketika mengetahui besarnya hukuman tersebut untuk kita berhati-hati jangan sampai menyelisihi Rasul yang diutus kepada kita. Adapun dalil-dalil yang lain banyak. Dalam hadis di Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang taat kepadaku maka akan masuk ke dalam surga, dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah enggan. Adapun yang disebutkan dalam Al-Quran pengkhususan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya juga banyak. Maka dipersiapkan untuk pelajaran berikutnya. Tayyib, dicari dalil-dalil tersebut untuk kita merajaah pada pertemuan yang akan datang. Kemudian pendalilan bagus dari Ibnu Katsir ikhwani fillah dengan ayat ini sebagaimana dalam tafsir beliau katakan wa antum aula bil halaki wad damar in kadzabtum rasulakum lianna rasulakum asyrafu wa a'zamu min Musa ibn Imran. Jadi kenapa Allah katakan dalam ayat ini, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Diutus Nabi kita Muhammad kepada kalian sebagaimana diutusnya Musa kepada Fir'aun. Nah, Ibnu Katsir katakan, wa antum aula bil halaki wad damar in kadzabtum rasulakum. Dan kalian wahai umat Muhammad lebih pantas untuk apa? Untuk mendapatkan kehancuran apabila kalian mendustakan Rasul kalian. Kenapa? Karena Rasul kalian itu lebih utama dan lebih agung daripada Musa ibnu Imran. Kalau Musa yang diutus kepada Fir'aun, tatkala Fir'aun mendustakannya, mereka hancur dan dihukum dengan hukuman yang sangat keras. Maka tentunya kalian lebih pantas untuk apa? Untuk mendapatkan hukuman yang lebih dahsyat kalau sampai mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa alasannya tadi? Kok lebih pantas mendapatkan hukuman yang lebih dahsyat, Syafiq? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama dan lebih agung daripada Musa ibnu Imran. Nah, ini pendalilan yang bagus dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tayyib, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.